Sejarah bahasa Indonesia. Yang pertama itu ada asal mula bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia ini adalah bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bahasa Persatuan Bangsa Indonesia. Dari sudut pandang linguistik, bahasa Indonesia ini adalah sebuah variasi dari bahasa Melayu. Dalam hal ini, dasar yang dipakai adalah bahasa Melayu Riau, tetapi telah mengalami perkembangan akibat penggunaannya sebagai bahasa kerja dan proses pembakuan pada abad ke-20. Proses pengesahan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Nah, pada zaman penjajahan Belanda, pada abad ke-20 itu, pemerintahan kolonial Hindia Belanda melihat pegawai pribumi memiliki kemampuan memahami bahasa Belanda yang sangat rendah. Sarjana Belanda mulai membuat standarisasi bahasa. Mereka mulai menyebarkan bahasa Melayu yang mengadopsi ejaan Pan-Ophusian. Perkembangan ejaan bahasa Indonesia sampai saat ini. Ejaan bahasa Indonesia mengalami beberapa kali perubahan yang terjadi mempunyai tujuan untuk penyempurnaan. Nah, di sini ada ejaan Republik. Jadi ejaan Republik itu adalah hasil penyederhanaan ejaan Pan-Ophusian. Ejaan Republik mulai berlaku pada 19 Maret 1947. Nah, contoh ejaan Pan-Ophusian yaitu umur dan ejaan Republiknya umur. Ejaan Pan-Ophusiannya kubur, ejaan Republiknya kubur. Ejaan Pan-Ophusiannya maklum, ejaan Republiknya maklum. Nah, di sini juga ada ejaan pembaharuan. Jadi, ejaan pembaharuan merupakan suatu ejaan yang direncanakan untuk memperbarui ejaan Republik. Contohnya, EYD santai, ejaan pembaharuannya santai, memakai Y. EYD-nya gulai, ejaan pembaruannya gulai, memakai Y. EYD-nya harimau, ejaan pembaruannya harimau, memakai W. EYD-nya kalau, ejaan pembaharuannya kalau, memakai W. EYD amboy, ejaan pembaruannya amboy, memakai Y. Nah, yang ketiga, ejaan Melindo. Ejaan Melindo atau Melayu Indonesia merupakan hasil perumusan ejaan Melayu dan Indonesia pada tahun 1959. Hal yang berbeda adalah bahwa dalam ejaan Melindo diganti dengan C menjadi cinta. Juga gabungan konsonan NJ seperti Jonja diganti huruf NC yang sama seperti baru. Dalam ejaan pembaruan, kedua gabungan konsonan itu diganti dengan TS dan N. Nah, yang D ini ada ejaan baru atau ejaan LBK. Nah, ejaan baru pada dasarnya merupakan lanjutan dari usaha yang telah dirintis oleh panitia ejaan Malindo. Yang A ini ada gabungan konsonan DJ diubah menjadi J. Nah, ini ada tabel dari EYD dan ejaan baru. Nah, kalau EYD ini dia jadi udah berubah gitu loh. Jadi J remaja itu langsung remaja dan sedangkan ejaan barunya itu ada remaja gitu. Nah, yang contoh kedua ini ada jalan EYD-nya dan ejaan barunya itu ada jalan. Yang contoh ketiga EYD-nya itu perjaka, ejaan barunya itu perjaka. Yang B ini gabungan konsonan TJ diubah menjadi J. Nah, ini contohnya ada di tabel. Nah, di tabel ini ada EYD dan ejaan baru. EYD ini ada yang contoh yang pertama itu cakap. Nah, sedangkan ejaan barunya itu tejakap. Jadi TJ diubah jadi J gitu kan. Nah, EYD yang kedua itu contohnya ada baca. Nah, yang ejaan barunya itu ada baca. Yang ketiga contoh EYD-nya ada cipta, yang ejaan barunya itu ada cipta. Nah, itu adalah contoh dari gabungan konsonan TJ diubah menjadi J. Nah, yang C ini ada gabungan konsonan NJ diubah menjadi NY. Nah, contohnya ini ada di tabel. Jadi di tabel EYD ini ada yang pertama itu ada Sunyi. Nah, sedangkan ejaan baru ini ada Sunji. Yang contoh kedua ini ada nyala di EYD. Yang ejaan barunya itu ada Njala.
Yang ketiga, contoh dari EYD ini ada bunyi, dan sedangkan ejaan barunya ada itu bunyi. Nah, yang D ini ada gabungan konsonan SJ diubah menjadi SY. Contoh dari gabungan konsonan ini ada di tabel. Nah, di tabel ini ada EYD dan ejaan baru. Nah, yang contoh EYD ini yang pertama itu ada syarat, sedangkan ejaan baru ada sejarat. Contoh kedua yang EYD ada isyarat, yang ejaan baru adalah isjarat. Yang contoh ketiga EYD ini ada syukur, yang sedangkan ejaan barunya syukur. Nah, yang ketiga ada gabungan konsonan CH diubah menjadi KH. Nah, contohnya itu ada tabel. Kalau EYD itu yang pertama itu ada tah, sedangkan ejaan baru itu ada tah. Yang kedua contoh EYD ada makhluk, yang ketiga yang ejaan barunya itu adalah makhluk. Yang ketiga itu contoh EYD-nya ada ikhlas, yang ejaan barunya itu ada ikhlas. Nah, yang F ini ada ejaan yang disempurnakan. Nah, ejaan disempurnakan itu apa? Ejaan yang dikenal dengan nama ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD. Nah, di EYD ini ada contoh-contohnya. Yang pertama itu ada penulisan huruf. Nah, contohnya ini ada ejaan lama dan EYD. Nah, contohnya itu mungkin dari perubahan di awalnya. Bisa lihat di tabel yang ini. Nah, yang B, huruf F, V, dan Z merupakan unsur serapan dari bahasa asing diresmikan pemakaiannya. Misalnya hilaf, valuta, zakat, fisik, universitas, dan hasanah. Yang C, huruf Q dan X yang lazim digunakan dalam bidang ilmu pengetahuan tetap digunakan. D, penulisan di sebagai awalan dibedakan dengan di yang merupakan kata depan sebagai awalan. Ditulis sering kali dengan unsur yang menyertainya, sedangkan di sebagai kata depan ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contoh awalannya dicuci, kata depannya di kantor. Awalannya di belakang, kata depannya di sekolah. Awalannya dicium, kata depannya di samping. Awalannya di latar belakangi, kata depan di tanah. Nah, yang E, kata ulang ditulis penuh dengan mengulang unsur-unsurnya. Angka 2 tidak digunakan sebagai penanda pengulangan. Misalnya, anak-anak bukan anak dua, bermain-main bukan bermain dua, bersalam-salaman bukan bersalam duaan. Secara umum, hal-hal yang diatur dalam EYD adalah 1. Penulisan huruf termasuk huruf kapital dan huruf miring. 2. Penulisan kata. 3. Penulisan tanda baca. 4. Penulisan singkatan dan akronim. Kelima, penulisan angka dan lambang bilangan. Dan yang keenam, penulisan unsur serapan. Yang F, ejaan bahasa Indonesia. Masyarakat yang kritis tren mendesak Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa untuk segera merevisi pedoman EYD, sehingga muncul PUEBI sebagai bentuk jawaban atas kritikan yang diterima. Selanjutnya, EYD berubah menjadi EBI atau Ejaan Bahasa Indonesia sebagai pedoman umum sejak akhir 2015 silam. Nah, berikut ini Kongres Bahasa Indonesia yang sudah dilaksanakan. Nah, Kongres Bahasa Indonesia ini ada 10. Nah, yang pertama itu ada Kongres Bahasa Indonesia yang pertama. Nah, Kongres Bahasa Indonesia yang pertama ini dilaksanakan di Kota Solo, Jawa Tengah pada tanggal 25 sampai tanggal 28 Juni tahun 1938. Nah, Kongres kedua ini, Kongres Bahasa Indonesia yang kedua, Kongres Bahasa Indonesia ini yang kedua dilaksanakan di Kota Medan, Sumatera Utara pada tanggal 28 Oktober sampai tanggal 1 November 1954. Nah, Kongres Bahasa Indonesia yang ketiga ini, Kongres Bahasa Indonesia ini dilaksanakan di Ibu Kota Jakarta pada tanggal 28 Oktober sampai tanggal 2 November 1978. Kongres Bahasa Indonesia yang keempat ini dilaksanakan di Jakarta pada tanggal
21 sampai 26 November 1983. Nah, ada Kongres Bahasa Indonesia yang kelima. Kongres Bahasa Indonesia yang kelima ini dilaksanakannya di Jakarta pada 28 Oktober sampai 3 November tahun 1988. Kemudian Kongres Bahasa Indonesia yang keenam dilaksanakan di Jakarta yakni pada 28 Oktober sampai 2 November tahun 1993. Selanjutnya Kongres Bahasa Indonesia yang ke-7. Kongres Bahasa Indonesia yang ke-7 ini dilaksanakan di Hotel Indonesia Jakarta, yakni pada 26 sampai 30 Oktober tahun 1998. Kemudian Kongres Bahasa Indonesia yang ke-8. Kongres Bahasa Indonesia ini dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 14 sampai 17 Oktober pada tahun 2003. Nah, yang ke-9 ini ada Kongres Bahasa Indonesia 9. Nah, Kongres Bahasa Indonesia 9 ini dilaksanakan di Jakarta yakni pada tanggal 28 Oktober sampai 1 November 2008. Nah, yang terakhir ini ada Kongres Bahasa Indonesia 10. Nah, Kongres Bahasa Indonesia yang ke-10 ini dilaksanakan di Jakarta yakni pada tanggal 28 Oktober sampai 31 Oktober 2013.